selesai. Terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan dan kita sebagai seorang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini semua hadir ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Masih ingat visi yang terkait bentuk orangnya? Masih. Saya dimulai dari saya. Spirit mau modern adabi subur. Hari ini dan masih ingat ya, kemarin kita mempelajari tentang pernikahan dan hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Apa itu? Yaitu antara lain talak atau perceraian, kemudian undang-undang tentang pernikahan. Dan bisa kalian amati pada di antara tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan siswa atau peserta didik mampu menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, pernikahan, mengkorelasikan pernikahan secara syariat Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan atau perkawinan, dan yang terakhir menampilkan paparan hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat agama. Dengan pernikahan ada talak, itu memutuskan tali ikatan pernikahan. Yang kedua ada hulu, yang ketiga ada fasad, yang keempat ada iddah, dan yang kelima ada rujuk. Nah, di sini ada rujuk, ada. Untuk itu, sebelum kita melanjutkannya, maka perhatikan video pembelajaran ini. Sebenarnya perceraian itu apa? Kalau kalian ada yang sudah paham tentang perceraian, mungkin atau yang sudah akan kita berdasarkan tanya. Terus ada lagi. Setelah kalian memperhatikan video tadi, yaitu tentang perceraian, yaitu hukumnya, bagaimana hukum perceraian, kemudian bagaimana jumlah talak dan lain sebagainya. Nah, host kembali menjelaskan tentang talak ya, cara menjatuhkan talak. Talak itu cara jatuhnya ada dua, sorry dan kinayah. Sorry itu jelas. Jelas itu berarti perkataannya jelas. Kamu saya ceraikan, kita bercerai, kita sudah tidak bukan suami istri, kita bercerai. Itu namanya sorry, jelas. Walaupun hanya bercanda, maka jatuh talak. Kemudian kinayah itu menggunakan bahasa-bahasa kiasan, seperti misalkan, sejak kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Tapi ketika kamu ada niat untuk menceraikan, maka jatuh talak. Ketika tidak ada niat untuk menceraikan, maka tidak jatuh. Seperti biasa, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada rumah tangga ataupun dalam pernikahan. Karena pastinya tidak semua pernikahan bisa berjalan dengan baik. Silahkan untuk kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok mempunyai masalah yang berbeda-beda. Di masalah yang diberikan akan berbeda. Silakan kalian bisa mencari data, baik dari buku tes, kemudian dari internet. Silakan gunakan smartphone kalian sebagai alat untuk mencari data-data yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan di mata pelajaran kali ini. Silakan kalian bisa berkelompok. Baik, sebelum kita melanjutkan untuk diskusi bagaimana permasalahan sudah dibagikan sampai sini, mau ada yang dipertanyakan dulu? Oke, silakan. Bagaimana cara agar rumah tangga tidak ada perceraian atau tetap harmonis? Agar harmonis rumah tangga tidak ada perceraian, yang pertama adalah jaga komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Kalian satu rumah tangga sama suaminya sama istri nggak pernah ngobrol, tidak ada komunikasi, maka bisa miskomunikasi. Miskomunikasi inilah yang bisa menjadikan seseorang menjadi bertengkar dan bisa terjadi perceraian. Kemudian saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling mengerti. Oke, kita lanjutkan untuk diskusinya. Silakan buka
dikomunikasikan di meja masing-masing. Hasil diskusinya tidak usah maju depan dan tiap kelompok wajib memberikan pendapatnya. Oke, waktunya sudah selesai untuk diskusi. Kemudian silakan untuk bisa mengkomunikasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok-kelompok lain bisa menanggapi dari yang disampaikan oleh kelompok yang berpresentasi atau mengkomunikasikan. Baik, kelompok 1 silakan bisa mengkomunikasikan hasil diskusinya. Seperti biasa, UUS itu ada beberapa penilaian diri. Penilaian diri itu terkait dengan diri kalian sendiri. Saya mohon untuk diisi sesuai dengan kondisi kalian pada saat ini. Linknya sudah UUS kirimkan ke HP. Silakan HP ini bisa digunakan. Tepuk tangan dulu guys. Perjalanan hidup manusia itu tidak selalu berjalan dengan baik. Kita sebagai manusia sebagai bisa berencana, tapi Allah lah yang memberi keputusan. Kita hanya berusaha saja. Seperti pada pernikahan, orang bisa merencanakan pernikahannya mulus, tapi tidak ada yang bisa sangat terjadi perceraian. Nah, selain itu juga sebagai manusia kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu berjalan dengan baik walaupun mungkin ada beberapa masalah ataupun musibah atau bahkan uji untuk hari ini. Dan UUS meminta untuk evaluasi diri UUS sendiri, bagaimana cara mengajar guru selanjutnya biar kalian lebih nyaman, lebih enak dan lebih bisa memahami apa yang UUS sampaikan. Silahkan memberikan emoticon untuk UUS Water. Marah boleh, sedih boleh, bingung boleh, menyesuaikan yang saat ini kalian rasakan setelah pembelajaran selesai. Silakan bisa dikirimkan jawabannya ke saya melalui WhatsApp. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalian sangat luar biasa berani mengkomunikasikan sesuatu yang mungkin belum pernah kalian lakukan. Mengkomunikasikan atau mempresentasikan sesuatu itu sulit, tapi kalau terbiasa insya Allah tidak akan sulit. Dan untuk materi selanjutnya adalah kalian akan mempraktikkan akad nikah. Akad nikah yang dilakukan secara berkelompok. Kelompoknya masih utuh atau nanti mungkin ada pengacakan kelompok. Jadi ingat materi akad nikah untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan Smedin mau modern Anamis unggul. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Saya Assalamualaikum.